Rabu 9 Maret 2022, Majelis Rakyat Papua menggelar media briefing dalam rangka menyikapi gugatan terkait Undang-Undang Otsus di Mahkamah Konstitusi dan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua yang sampai saat ini belum tuntas dilaksanakan penyelesaiannya, yang mana hingga kini menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Terkait dengan itu, Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, mengatakan, dari 33 provinsi di Republik ini, Provinsi Papua tidak menikmati kedamaian dan kesejahteraan di tanah Papua. Untuk itu, Ketua MRP, Timotius Murib, meminta kepada Presiden agar apabila ke Papua harus duduk bersama-sama dengan Majelis Rakyat Papua, DPRP, dan pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua, untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di tanah Papua, termasuk persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Hadir dalam media briefing tersebut Ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Ahmad Habib, dan Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahib, serta Adrian Elizabeth selaku mantan peneliti senior LIPI Indonesia. Baik, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua melalui tim kerja advokasi RUU Otsus pada hari ini tanggal 9 Maret tahun 2022 mengatakan ada dua agenda. Agenda yang pertama yaitu ada pertemuan antara saksi fakta dari Majelis Rakyat Papua dan tim hukum dari DPD Pradi dalam rangka menghadapi sidang kelima di mana Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan saksi fakta dari Majelis Rakyat Papua. Itu agenda yang pertama tadi, dan yang kedua yaitu ada media briefing terkait dengan advokasi RUU Otsus yang sama. Ini dengan dalam rangka kita menyampaikan informasi di mana uji materi yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua kepada publik melalui media nasional ini, supaya masyarakat Indonesia, tapi lebih khusus masyarakat Papua memahami bahwa terkait dengan perubahan undang-undang kedua itu benar-benar bermasalah dan memberikan potensi yang merugikan terhadap kehidupan masa depan orang asli Papua. Sehingga atas nama rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua kami lakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Pertama tadi ada pembekalan yang disampaikan oleh pihak tim hukum Pradi kepada tiga saksi ini. Tiga saksi ini sebagaimana yang MRP menghadapi di 5 wilayah adat. Situasi seketika Majelis Rakyat Papua ingin melakukan rapat dengan pendapat terkait dengan usul perubahan undang-undang kedua. Karena mekanisme dalam rangka perubahan undang-undang ini tidak sesuai, tetapi kemudian setiap pihak, Jakarta, pihak eksekutif dan DPRI mereka lakukan perubahan, dan perubahan itu benar-benar merugikan rakyat karena 19 pasal yang mana tidak ada aspirasi atau partisipasi dari masyarakat untuk melakukan perubahan sesuai dengan konstitusi kita di pasal 77 Undang-Undang 21 berbunyi usul perubahan dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP, dan mekanisme itu tidak dilalui. Dan kami rakyat Papua melalui MRP kami merasa dirugikan, oleh karenanya MRP lakukan uji material, dan kami berharap para pimpinan dan anggota di mahkamah ini hakim, ya mereka bisa paham kondisi yang benar-benar terjadi dalam rangka perubahan undang-undang kedua. Itu pertama. Dan yang kedua itu media-media, ya kami apresiasi karena mulai sekarang
bagaimana mendengarkan aspirasi masyarakat asli Papua terkait dengan perubahan undang-undang ini. Kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat Papua. Salah satu yang isu yang sangat kencang hari ini adalah pemekaran. Pemekaran di pasal 76 Undang-Undang 21 berbunyi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua. Tapi dalam perubahan yang baru itu entah diberi persetujuan atau tidak oleh Majelis Rakyat Papua, pemekaran tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan ini sangat merugikan kepentingan masyarakat Papua. Oleh karenanya kami berharap para hakim, 9 hakim ini yang sangat mulia, mereka bisa memberi keputusan yang benar-benar pasti dan seadil-adilnya untuk rakyat Papua. Terkait dengan media briefing tadi, Pak Ketua, banyak masukan tentang media briefing dan ada yang mau disampaikan ke PBB dari MRP itu, Pak. Yang berikut itu tadi substansi yang lebih fokus kita bicara di media adalah kekerasan atau pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua. Kalau kita bicara kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua ini sejak dulu, sejak tahun 61. Jadi daerah operasi militer DOM, kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, kemudian di era reformasi, bahkan di era otonomi khusus tidak ada perubahan. Jadi tingkat kekerasan di Papua itu terus terjadi, walaupun ada otonomi khusus. Bahkan di era otonomi khusus itu orang Papua itu dicap sebagai separatis. Jadi tidak ada namanya kekerasan itu dari masa ke masa pemerintah pusat berusaha berdialog dengan masyarakat Papua untuk kita mengurangi kekerasan di tanah Papua. Tetapi justru di berbagai era, termasuk di era otonomi khusus, kekerasan tetap terjadi. Dan lebih fatal lagi, perubahan undang-undang kedua ini, karena semua kewenangan daerah seperti kewenangan Majelis Rakyat Papua, kewenangan gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, itu semua ditiadakan. Jadi ini kebalikan. Jadi orang daripada khusus kekhususan itu hilang. Jadi saya pikir ya nanti generasi berikut ya mereka sedang mengalami ini, mereka akan lebih agresif, lebih keras. Dan itu dia akan berhadapan dengan militer. Dan ini yang sangat bahaya. Jadi dari 33 provinsi di Indonesia, provinsi yang tidak menikmati kedamaian, tidak menikmati kebahagiaan itu adalah provinsi Papua. Ini yang kami merasa dirugikan kehidupan kita, masa depan orang asli Papua itu hilang. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden harus fokus datang duduk bicara berdialog dengan gubernur, MRP, DPRP atau Forkopimda Provinsi Papua. Jangan pungut-pungut yang mengaku ondo follow atau kepala-kepala suku di tengah jalan kemudian datang ketika ketemu dengan presiden. Itu yang salah. Jadi Bapak Presiden dalam konteks ingin membangun Papua harus bicara dengan lembaga resmi di Papua yaitu MRP, Gubernur, DPRP atau Forkopimda Provinsi Papua. Nah, itu baru bisa kita selesaikan masalah-masalah di Papua. Ya, kami MRP juga bersyukur karena pihak luar dalam hal ini PBB sudah memperhatikan masalah kondisi kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua, di mana beberapa pertanyaan yang telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia, kami MRP berharap pemerintah Indonesia segera menjawab. Ini waktu 36 hari, sekarang sudah selesai. Dan kenapa pemerintah tidak sanggup untuk menjawab itu? Wajib harus menjawab untuk menyelesaikan persoalan masalah kekerasan di tanah Papua. Kami MRP juga sudah siapkan secara tertulis jawaban pertanyaan-pertanyaan dari PBB. Dan ini harus Indonesia atau pemerintah Indonesia harus wajib menjawab. Tapi bagian dari itu kami MRP yang merasakan kondisi kekerasan di tanah Papua, kami juga sudah siapkan secara tertulis untuk kami akan sampaikan kepada pihak PBB. Rakyat Papua sesuatu yang sangat penting, yaitu menyambut adanya perhatian dari dunia, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya para ahli atau pelapor khusus PBB untuk 3 isu besar tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah pelapor khusus untuk hak-hak masyarakat adat,
Yang kedua adalah pelapor khusus untuk hak-hak para pengungsi internal di Papua. Dan yang ketiga adalah pelapor khusus untuk kasus-kasus pembunuhan di luar hukum atau eksekusi khilaf atau eksekusi di luar hukum dan eksekusi yang sewenang-wenang. Nah, dalam laporan PBB kita lihat berbagai kasus pembunuhan terhadap anak berusia 2 tahun di Sugapa atau terhadap kepala desa beserta istrinya dan anak saudara laki-lakinya, sampai dengan pengungsian akibat dari operasi militer di berbagai kabupaten, dimulai dari akhir 2018 di Kabupaten Duga, disusul dengan berbagai kabupaten lainnya, mulai dari Pegunungan Bintang, Puncak, Yahukimo, sampai dengan di Maibrat di Papua Barat. Nah, seluruh pengungsi-pengungsi yang dicatat oleh PBB itu berkisar sekitar 60.000 sampai dengan 100.000 orang. PBB meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi, klarifikasi tentang kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, serta kasus-kasus pengungsian tersebut, termasuk menjelaskan apa saja upaya pemerintah yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk juga kasus-kasus pengungsian di Papua yang dituliskan oleh PBB. Nah, Amnesty International setuju dengan PBB untuk mendesak pemerintah Indonesia membentuk atau melakukan investigasi yang independen terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Amnesty juga sependapat dengan Majelis Rakyat Papua bahwa berbagai kasus pengungsian sebenarnya telah lama diperhatikan oleh banyak kalangan, oleh pemerintah sendiri, Kementerian Sosial yang mencatat puluhan ribu pengungsi, juga oleh Majelis Rakyat Papua yang pernah membentuk pansus investigasi untuk kasus pengungsian. Demikian pula dengan Gubernur Papua yang pernah membentuk tim kemanusiaan untuk pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani dan juga mengamati situasi pengungsian di sana. Ada banyak tim medis, tim bantuan kemanusiaan yang pernah dikirimkan oleh gubernur ketika itu, juga tim investigasi oleh Majelis Rakyat Papua, termasuk juga tim investigasi oleh Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani, dan juga tim khusus dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban untuk melindungi istri dan anak-anak serta saksi yang melihat pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani. Bahkan pemerintah sendiri, Menko Polhukam, pernah membentuk tim gabungan pencari fakta untuk melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan tersebut. Sebelum tim-tim investigasi ini dibentuk, kita tahu bahwa pemerintah membantah adanya keterlibatan anggota militer atau aparat keamanan di dalam pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani. Kita tahu bahwa laporan kepolisian militer setempat juga menuding bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis bersenjata. Faktanya, setelah diselidiki oleh Komnas HAM, oleh tim gabungan pencari fakta Menko Polhukam, oleh tim investigasi Gubernur Papua, oleh tim investigasi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban di Jakarta, seluruhnya menyimpulkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya militer. Nah, kasus pengalaman ini menunjukkan betapa dugaan-dugaan pelanggaran HAM di Papua itu tidak boleh langsung disangkal, atau tidak boleh sekedar dianggap remeh, dianggap ini dramatisasi saja, melainkan harus dipandang serius, karena seperti tadi Pak Timotius katakan, yang tewas di Papua itu bukan hewan, yang tewas di Papua adalah manusia, adalah saudara-saudara manusia yang memerlukan pertanggungjawaban negara untuk mengadili siapa pelakunya. Siapapun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dengan pengalaman kasus pendeta Yeremia, seharusnya pemerintah melakukan investigasi terhadap seluruh dugaan pelanggaran HAM yang ada di dalam laporan PBB. Demikian pula dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus. Kita tahu bahwa sebelum Undang-Undang Otonomi Khusus itu disahkan yang baru, MRP telah mencoba untuk melakukan konsultasi dengan rakyat Papua melalui rapat-rapat dengar pendapat. Dan kita tahu bahwa rapat-rapat dengar pendapat itu dilarang, dihalangi, diintimidasi, bahkan beberapa dari mereka ditangkap dan diproses hukum. Nah, ini memperlihatkan betapa pemerintah, khususnya pemerintah pusat, tidak serius di dalam melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus secara konsekuen.
Dan akibatnya adalah sekarang bukan hanya situasi pelanggaran HAM gagal diperbaiki karena pemerintah gagal melaksanakan undang-undang Otsus, melainkan jauh lebih buruk karena pelanggaran HAM terus berlangsung dalam 3 tahun terakhir meningkat, dan undang-undang Otsusnya sekarang dianggap sebagai undang-undang yang mengalami kemunduran. Pemekaran wilayah yang seharusnya meminta pertimbangan dan persetujuan MRP itu dihapuskan. Padahal pemerintah sekarang memiliki kebijakan untuk memberlakukan moratorium pemekaran wilayah. Jadi ada usulan dari sejumlah provinsi lain di Indonesia untuk melakukan pemekaran wilayah, ditolak oleh pemerintah. Alasannya apa? Pertama, pendapatan asli daerah selama ini dari daerah otonomi baru tidak tinggi, melainkan rendah. Yang kedua, karena anggaran negara tidak cukup lagi menopang operasional daerah otonomi baru. Yang ketiga, karena anggaran negara dialokasikan untuk penanggulangan COVID, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Karena itu seluruh usaha untuk memekarkan wilayah di berbagai provinsi ditolak oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, kenapa untuk pemerintah di tingkat daerah lain ditolak, tetapi untuk Papua justru seperti dipaksakan? Kalau pemerintah mau konsisten menolak pemekaran wilayah secara nasional, harusnya pemekaran wilayah di Papua juga tidak dilakukan, khususnya pemekaran wilayah provinsi. Kalau pemekaran mau dilakukan, seharusnya pemerintah mendengarkan pandangan DPRP, pandangan MRP, apakah itu nantinya pemekaran hanya di tingkat kabupaten, di tingkat kota, atau bahkan ditunda sama sekali, seharusnya itu yang diperhatikan. Dan kita berharap bahwa forum-forum seperti ini bisa memperjelas masalah, sekaligus juga bisa meluruskan sekarang kampanye besar-besaran untuk pemekaran wilayah, termasuk melalui persiapan 4-6 RUU untuk RUU Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan seterusnya, itu yang harus ditunda. Jadi pelaksanaan Undang-Undang Otsus yang baru nomor 2 tahun 2021 itu harus ditunda sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan apakah pasal-pasal yang dipersoalkan oleh MRP itu bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan semangat otonomi khusus. Supaya tidak lagi terjadi situasi pelanggaran HAM seperti yang dulu pernah terjadi di Papua di bawah pemerintahan yang terpusat. Undang-Undang Otsus itu mau mendesentralisasi pemerintahan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Tapi Undang-Undang Otsus yang baru justru mensentralisasi lagi pemerintahan itu. Akibatnya adalah kebijakan-kebijakan Jakarta tidak melalui persetujuan orang Papua. Akibatnya pula adalah kebijakan-kebijakan itu bisa berdampak pada situasi pelanggaran HAM di Papua yang berlanjut dan mungkin bisa lebih buruk. Karena itu sekali lagi pemerintah harus mendengarkan masukan semua pihak, tidak perlu meremehkan, tidak perlu membantah, atau tidak perlu mencari alasan bahwa PBB seharusnya tidak merilis secara terbuka di media dan seterusnya. Itu hanya alasan-alasan yang minor. Yang mayor itu adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bayi 2 tahun yang tewas tertembak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap istri dan anak-anak dari pendeta Yeremia Zanambani. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap para pengungsi yang ada di berbagai kabupaten ini. Harusnya itu yang diprioritaskan. Kalau kita memang negara hukum, kalau kita negara demokrasi, kalau kita negara yang berpancasila, seharusnya kita menunjukkan bahwa hukum bisa ditegakkan di Papua. Keadilan bisa dirasakan oleh orang Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan.